Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat ngarip sak Nusantara, salam sak babatan. Srek 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 srek. Salam buat Yunfa semuanya, salam buat pasangan-pasangan jamin ya, semoga bersatu langgeng dunia akhirat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mencoba mereaction atau menanggapi ini video masih ini yang terbaru ya, kalau nggak salah ini live tadi malam ini ya. Coba kita putar dulu kameranya, kita dengarkan apa yang mau disampaikan Mas Yun. Ini lebih banyaknya terkait pacar misteriusnya Mas Yun dan klarifikasi tentang Aulia ya. Oke, mari kita dengarkan. Kapan rapi mas? Nah gini kapan rapi ya? Ini untuk teman-teman semuanya, ya untuk teman-teman semuanya, ya ampun, jangan dijodoh-jodohkan aku, beneran. Aku serius, demi aku. Oke. Ini ya kalimat pertama dari Mas Yun, ini dari video terbaru di sekitar 10 jam yang lalu ini videonya. Ini dari salah satu akun pendukungnya Mas Yun ya, kalau nggak salah ya. Pertama apa ini yang disampaikan Mas Yun adalah jangan jodoh-jodohkan Mas Yun. Jangan, ya pokoknya dengan siapapun yang terutama yang ada di media sosial, mungkin seperti itu ya. Mas Yun di sini sampai mengucap sumpah ya, sumpah demi Allah. Coba dengarkan lagi. Bukan aku, beneran. Aku serius, demi Allah. Ya demi Allah, jangan dijodoh-jodohkan. Aku itu punya pacar. Oke. Poin pertama yang disampaikan Mas Yun adalah jangan jodoh-jodohkan beliau sampai bersumpah demi Allah. Ini beneran ya. Ini bukan nontran-nontran ya. Ini kalau udah kita ngerti lah apa, kalau orang udah bersumpah, apalagi untuk seorang santri seperti Mas Yun, itu beneran serius. Makanya kita diingatkan jangan jodoh-jodohkan lagi beliau. Oke, coba kita lihat lagi ya kan? Poin berikutnya. Punya pacar. Beneran ini, aku tuh punya pacar. Terus Kak Aulia itu jangan dibully. Loh, dia jujur kok, dia jujur. Dulu waktu kenal sama Masin yang pertama itu, ini pokoknya akan dikasih nomornya WA itu, terus enggak tak WA, enggak bisa WA, aku enggak bisa. Terus dia tak suruh WA aku dulu. Tapi Kak Aulia ya, ini ya singkat. Ya, ini mulai masuk penjelasan tentang klarifikasi apa yang terjadi sebenarnya dengan Mas Yun dan Aulia ya. Ini yang sebenarnya terjadi di belakang layar, yang harus teman-teman ketahui, terutama untuk pasukan nenon kemarin yang gencar sekali menjodoh-jodohkan Mas Yun ya. Nah, ini berikutnya yang terjadi yang sebenarnya di belakang layar. Jangan dibully, beneran ya. Jangan dibully, Kak Aulianya jangan dibully ya. Oke, yang poin pertama yang sudah terjadi ya yang sudah terjadi aja lah ya. Untuk teman-teman siapapun ya, termasuk Yunfa atau pendukung garis keras Yunfa dan teman-teman sobat ngarit semuanya, jangan membuli Aulia ya. Jangan membuli Aulia, itu salah. Itu pesan pertamanya Mas Yun ya. Dia ngomong waktu itu bener-bener dia nggak punya pacar. Aku nggak punya pacar mas gitu. Terus aku ngomong, aku sendiri pun ngomong, demi Allah ini aku punya pacar gitu. Yun kembali menekankannya di pembicaraan di belakang layar itu Aulia ngakunya nggak punya pacar, terus Mas Yun ngomong aku udah punya pacar demi Allah. Ini serius, bukan ontron-ontron ya. Kalau udah bawa-bawa, kalau udah sumpah itu beneran serius. Beneran aku punya pacar. Kemarin puasa pacarku ini
ya pacarku ini kapan mau dilamar, tahun ini atau tahun depan aku siap. Ya kan, dianya nggak bolehin 2 atau 3 tahun lagi aja. Tuh salah satu clue ini ya, clue pacar apa ya, clue pernikahan ya. Semoga aja hubungan mereka langgeng ya. Yun mengungkapkan dia ingin melamar pacarnya. Itu ditanyakan pada saat bulan puasa kemarin ya. Itu tanya ke pacarnya, mau berapa tahun lagi dilamar atau mau dinikahi. Nah, yang disampaikan sama Mas Yun ini, dari pihak perempuannya meminta ya 2 atau 3 tahun lagi. Ini selaras ya sebenarnya. Ini sebenarnya selaras dengan kata-kata Mas Yun dulu yang waktu setelah kejadian 10 Oktober 10.10 kalau nggak salah. Kira-kira kata-katanya begini, kalian semua akan tak buat mumet. Ini ceritanya masih panjang kata Mas Yun, sekitar 2 tahun lagi. Siap tak kalian tak buat mumet selama 2 tahun. Nah ini relate ya, sama ya dengan yang disampaikan ini tadi malam, insya Allah ini disampaikan lagi sama Mas Yun. Pihak perempuannya meminta sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Berarti sama dengan apa yang disampaikan Mas Yun dulu. Dia akan membuat ini para pengikutnya ini untuk mumet selama 2 tahun. Oke, kita dengarkan lagi ya. Gitu katanya. Beneran, aku punya pacar. Puasa lalu tak tanya ada kok. Enggak yang kalian pos-pos itu. Nah, murah-rara itu pacar aku pos-pos. Ini mungkin terkait ini ya, terkait intel-intel yang intel-intel amatirnya Mas Yun. Mas Yun kemarin kalau nggak salah itu memposting potongan gambar di IG-nya, di Instagramnya. Itu potongan puzzle wajahnya perempuan, tapi nggak pakai jilbab. Jelas itu bukan Fauzana ya, karena nggak pakai jilbab, itu kelihatan rambutnya. Itu orang-orang menebak siapa itu. Banyak di TikTok pasti banyak lah. Anda teman-teman bisa cari sendiri itu dikaitkan dengan siapa. Nah, Yun klarifikasi di sini. Intinya itu bukan pacar Mas Yun. Nah, itu pacarnya orang kata Mas Yunnya. Beneran bulan puasa lalu itu tak tanya. Keluargaku mau tak bawa ke sana. Tuh. Terbuka. Gak iso. Ini ranah pribadiku, aku nggak mau cerita. Nah ini. Poin berikutnya yang disampaikan Mas Yun di video ini, di live ini adalah ada orang yang meminta dia untuk membuka ke publik siapa pacarnya. Nah, kemudian beliau bilang nggak bisa. Teman-teman ingat nggak waktu dulu pernah, waktu masih di sosmed itu hubungannya masih belum berakhir dengan Bunda Fauzana. Itu dia bilang waktu live sama Haki itu adalah salah satu karyawannya Mami Esti dari Wafa, mungkin salah satu tangan kanannya. Mas Yun bilang begini, aku tuh sebenarnya nggak mau percintaanku ini diungkap ke publik. Masalah percintaan ini karena apa? Nanti konten sapiku akan ketutupan. Orang hanya akan membahas tentang percintaan. Nah, di sana sebenarnya Yun udah memberi kode keras sebenarnya. Dia itu nggak pengen disangkut pautkan di sosmed itu. Dia nggak ingin kisah percintaannya yang digembar-gemborkan. Dia ingin konten-konten sapinya yang dibahas, bukan kisah percintaannya. Nah, ini sama selaras dengan apa yang disampaikan barusan dengan Mas Yun ya. Selaras dengan apa yang disampaikan Mas Yun di live ini. Dia itu privasi. Nah,
privasi hubungannya. Oke, kalian tahu sendiri lah kalau para Yunpa udah tahu sendiri kata-kata privasi itu udah diucapkan Yun dari sejak bulan 9 kalau nggak salah ya, bulan 9 tahun lalu apa bulan 9 atau bulan 10 lah. Kita coba dengarkan lagi Dia poinnya. tahu, Kak Aulia itu tahu siapa pacarku, tapi nggak tak boleh ngomong. Fotoku itu ada, tahu dia fotoku, berdua gitu sambil megang tanganku yang bagian kiri. Poin di sini lagi, ya poin berikutnya adalah Aulia sendiri tahu siapa pacar Mas Yun. Poin di sini ya, berarti memang jodoh-jodohannya dari para oknum-oknum, para pasukan netnot yang kemarin itu jelas sangat keliru ya. Ini dibongkar semua sama Mas Yun. Sebenarnya Aulia itu juga tahu siapa pacar saya. Diberi tahu lagi cluenya sama Mas Yun. Foto berdua memegang tangan kiri Mas Yun. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, jangan beneran. Kan aku sama Kak Aulia ini ya kita sebatas kakak sama adik aja. Jadi mama sama dede, Oke, udah clear ya. Ini udah clear semua. Udah clear untuk hubungan Mas Yun dengan Aulia. Itu jelas sudah nggak ada apa-apa. Kalau masih ada itu yang ngeyel. Wah, sebenarnya Mas Yun itu apa itu namanya, ngasih apa di komentar-komentar di konten saya sebelumnya juga seperti itu. Sebenarnya untuk mengalihkan isu untuk supaya Aulia jangan dibully, seolah-olah masih berharap Iyun sama Aulia. Di sini sudah dijelaskan terang benderang pakai sumpah demi Allah ya. Ini udah jelas terang benderang, fix, bukan nontran-nontran. Aulia dan Iyun itu nggak ada hubungan apa-apa. Bahkan Aulia sendiri tahu siapa pacar Mas Yun. Ya itu dunia sosmed ya teman-teman, jangan sampai terkecoh. Terus yang kedua, yang berikutnya akan saya bahas itu adalah dari sini poinnya yang saya dapat itu ya ini, Iyun pada saat serius itu dia akan seperti ini. Titik paling serius hal yang benar yang disampaikan Iyun itu adalah ketika dia bilang sumpah demi Allah itu udah tahap yang paling serius dari Iyun ya. Dia sudah menjelaskan apa yang terjadi di belakang layar. Dia dengan Aulia tidak ada hubungan apa-apa, fix. Dan Aulia pun udah tunangan, udah jelas nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi para teman-teman yang masih ngotot, pasukan netnot yang masih ngotot itu silakan membubarkan diri ya. Udah jelas-jelas Yun sendiri yang bilang. Terus yang ingin saya sampaikan di sini, ini masih menjadi pertanyaan misterius, siapa sebenarnya pacar Mas Yun. Nah, saya cuman memberi ininya aja, memberi pandang hal yang paling valid dari Mas Yun itu adalah ketika dia bilang demi Allah. Itu artinya sumpah. Itu buat orang Islam itu udah jelas itu kebenaran. Nah, ada momen di saat-saat dulu ketika Mas Yun dengan Bunda Fauzana itu berhubungan, tapi udah nggak PK ya, udah diprivasi pada saat itu. Orang banyak masih meragukan. Aku lupa itu bulan berapa, tapi masih ada videonya di TikTok, tapi cuman agak susah mencarinya. Aku demi Allah juga ini bersumpah, itu Iyun bilang begini, ada pada saat waktu live-nya, ini waktu masih
orang masih beranggapan, berpersepsi beliau dengan Bunda Fauzana, karena pada saat itu dia bilang sendiri di privasi ya. Terus ada orang di live-nya berkomentar begini, paling cuma gimmick, kalau nggak salah seperti itu ya. Iyun dituduh gimmick, punya hubungan dengan Fauzana. Nah kemudian Iyun bilang begini teman-teman, Iyun juga bersumpah pada saya, sumpah demi Allah, aku nggak ada gimmick-gimmickan. Nah pada saat itu Iyun juga mengatakan sumpah demi Allah juga bahwa dia beneran dengan Bunda Fauzana. Dia nggak gimmick, dia bukan setting-settingan dengan punya hubungan yang serius dengan Bunda Fauzana. Nah bagaimana dengan Fauzana sendiri? Nah kalau nggak salah sekitar bulan 9 juga apa bulan 8 aku lupa, Fauzana di live-nya juga bilang begini, nggak ngomong sumpah sih, cuman Fauzana bilang begini, aku dengan Mas Iyun itu ya terjadi begitu aja, dan kita itu klub demi apapun, kata Fauzana, demi apapun kita nggak ada gimmick-gimmick, kita nggak ada nggak ada main-main lah istilahnya. Nah Fauzana pun bilang sendiri seperti itu, demi apapun. Nah itu bisa teman-teman terjemahkan sebagai apa? Apakah itu juga sudah termasuk sumpah yang diucapkan, sumpah demi Allah yang diucapkan sama Fauzana bahwa dia memang ada hubungan dengan Mas Iyun? Ya itu bisa diterjemahkan macam-macam. Cuman dari kedua belah pihak ini dari dulu itu sebenarnya memang udah serius. Fauzana dan Mas Iyun itu udah pakai kata sumpah, dan kalau saya sebagai orang awam itu jelas mengakui mereka punya hubungan. Terus apakah saat ini mereka masih berhubungan? Nah itu masih misteri ya. Itu masih misterius. Cuman untuk bubarnya pun juga kita juga tidak menemukan hal yang serupa. Apakah Iyun dan Fauzana itu sudah bubar? Nggak bisa juga kita berpendapat seperti itu, karena Iyun pun nggak pernah bilang, tidak pernah bersumpah demi Allah kalau hubungannya bubar dengan Fauzana. Teman-teman cari di TikTok atau dimanapun atau di IG, pernah nggak Iyun itu bilang, aku bersumpah, sumpah demi Allah hubunganku dengan Fauzana tamat? Nggak pernah. Fauzana pun seperti itu, nggak pernah bilang bersumpah demi Allah kalau hubungannya dengan Mas Iyun tamat. Oke, bahkan pada saat bulan Desember kalau nggak salah, ketika konsernya diisukan batal itu, Fauzana sendiri bilang hubungannya dengan Mas Iyun masih baik-baik aja. Nah ini babak selanjutnya adalah ya buat para sobat ngarit dan teman-teman Yunfa, ya kita hanya bisa membaca kode-kode ya, membaca kode-kode bagaimana mereka itu sebenarnya masih privasi. Kalau menurut saya itu masih privasi. Karena apa? Ya acuan saya yaitu hubungannya mereka itu di depan publik, beliau berani bersumpah bahwa mereka punya hubungan, mereka berdua. Nah untuk diungkapkan bubar, untuk dikatakan bubar, harusnya Iyun itu juga mengucapkan hal serupa, demi Allah hubungan saya sudah tamat dengan Fauzana bin. Nah itu yang masih menjadi dasar kuat mungkin bagi para Yunfa di luar sana ya. Yang bagi saya yang masih menjadi dasar kuat hubungan Fauzana dan Iyun itu masih berlanjut adalah nggak pernah Iyun dan Fauzana itu sumpah bahwa hubungan mereka tamat. Ya oke. Nah, jadi kita jelas dengan Sirkandi siapapun itu
Itu jelas sudah ya hanya hiburan TikTok aja, seperti kata Mas Yun. TikTok itu bagi beliau kan hanya hiburan, dan YouTube adalah edukasi, sosmed buat edukasi. TikTok hiburan, ya udah hanya sekedar hiburan aja. Yang datang di TikTok seperti Ataya, Gungayu, Tata, Gungayu, Ataya, Putri, dan Aulia Rahmi yang sekarang diklarifikasi, ya hanya hiburan aja. Pacaran sebenarnya ya teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau menurut saya teman-teman sudah bisa mencerna apa maksud yang saya sampaikan. Oke, itu saja dulu buat hari ini. Terima kasih. Untuk yang nggak setuju dengan pendapat saya, silahkan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.